정고 역동적 선수가 포진되어 있습니다. 전반전 45분 경기 서울의 선수으로 출발하겠습니다. 자, 라이트라스 앞쪽으로 찔러서 패스 연결됩니다. Belum lama ini, sebuah kabar mengejutkan muncul dari arena hijau FC Seoul. Berbeda dengan pertandingan Liga Baseball Korea Selatan, KBO League 2020 yang menggunakan poster penonton, FC Seoul justru menempatkan boneka wanita cantik di tribun untuk menggantikan para fans ketika pertandingan berlangsung. Liga Korea Selatan yang mulai bergulir di tengah pandemi virus corona ini pun akhirnya melakukan beberapa penyesuaian saat pertandingan berlangsung demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Klub ibu kota Korea Selatan ini menaruh boneka untuk menghiasi stadion, di mana boneka yang mereka gunakan adalah boneka wanita yang sekilas mirip dengan wanita pada umumnya. Dan meskipun hanya boneka, aturan social distancing tetap diterapkan di tribun ketika pertandingan berlangsung. Penempatan boneka ini tetap diberi jarak sehingga tidak terlalu berdekatan. Kehadiran para boneka ini menurut beberapa pemain mampu memberikan dampak yang cukup baik bagi penampilan anak asuhan Choi Yong-soo tersebut. Di laga kontra Gwangju ini, mereka berhasil menang dengan skor 1-0. Kembali lagi bersama saya Pradev Kumar dalam acara Arena Olahraga. Ada-ada saja ya pemirsa kelakuan dari panitia pertandingan FC Seoul tadi. Meskipun terkesan tidak biasa, rasanya ide kreatif mereka cukup memacu semangat para pemain untuk bertanding ya. Dan berikutnya ada informasi dari Stadion Malmo di Swedia, di mana salah satu ikon stadion tersebut rencananya akan dipindahkan. Siapa yang tidak mengenal sosok Zlatan Ibrahimovic, seorang pemain sepak bola asal Swedia yang bermain sebagai penyerang untuk AC Milan, mengawali karir sepak bola dengan klub kota kelahiran Malmo FF pada akhir 1990-an ini. Ibrahimovic kemudian bergabung ke Ajax Amsterdam hingga namanya mulai dikenal saat ia dilatih Ronald Koeman. Ia kemudian bergabung ke Juventus dengan nilai transfer 12 juta pound sterling pada tahun 2004 lalu. Hingga pada musim panas 2009, ia bergabung dengan FC Barcelona dengan nilai transfer 56,5 juta pound sterling dan menjadikannya sebagai pemain sepak bola termahal kedua sepanjang sejarah. Berbagai prestasi itulah yang akhirnya membuat pemerintah kota Malmo, Swedia berinisiatif untuk mendirikan patung Ibrahimovic sebagai salah satu ikon kebanggaan di kota tersebut. Namun sayang, belum lama ini sebuah kabar muncul dari pemerintah kota Malmo, Swedia, di mana pemerintah kota tersebut berencana untuk memindahkan patung Zlatan Ibrahimovic setelah patung tersebut menjadi korban vandalisme beberapa waktu lalu. Patung Zlatan Ibrahimovic yang didirikan di kota Malmo, tepatnya di area luar stadion Malmo tersebut diresmikan pada Oktober 2019 oleh sang bintang sendiri. Patung perunggu setinggi 2,7 meter itu merupakan simbol penghormatan kepada Ibrahimovic atas jasa-jasanya terhadap sepak bola Swedia. Stadion Malmo sendiri dipilih sebagai lokasi berdirinya patung Ibrahimovic karena penyerang yang kini membela AC Milan itu memulai karirnya di klub lokal Malmo FF. Namun pada awal Januari 2020, patung Zlatan Ibrahimovic di Stadion Malmo mengalami serangkaian aksi vandalisme. Beberapa orang telah memotong bagian pergelangan kaki hingga patung tersebut roboh. Dan tidak hanya itu saja, patung Ibrahimovic sebelumnya juga sempat dibakar, dikalungi tempat duduk toilet hingga dipotong bagian hidungnya. Aksi vandalisme terhadap patung Ibrahimovic bermula ketika keputusan ex-pemain Juventus dan Inter Milan itu yang mengakuisisi 50% saham Hammarby, di mana Hammarby merupakan rival Malmo FF di Liga Swedia. Keputusan Ibrahimovic membeli saham Hammarby itulah yang akhirnya membuat para pendukung Malmo FF kecewa. Dan setelah terus-menerus menjadi korban vandalisme, patung Ibrahimovic pun direncanakan untuk dipindahkan ke tempat lain. Dewan Kota pun mengusulkan agar patung Ibrahimovic tetap berada di Malmo, tetapi dipindahkan dari area stadion. Berbicara mengenai sosok Kobe Bryant, sang legenda basket NBA, rasanya tidak pernah ada habisnya. Selain piawai dalam mengolah bola menuju ring basket, pria yang sangat mencintai keluarganya ini juga cukup piawai dalam menuliskan pengalaman hidupnya. Namun belum lama ini hasil otopsi dari sang pilot yang mengemudikan helikopter legenda basket ini muncul dan dinyatakan bebas dari berbagai zat terlarang. Seperti apa informasinya? Mari kita lihat bersama-sama. Sebuah kabar terbaru muncul dari tragedi kecelakaan yang dialami oleh legenda NBA Kobe Bryant.
hasil otopsi terhadap Ara Zobayan yang merupakan pilot helikopter yang telah menewaskan legenda NBA Kobe Bryant dan 7 orang lainnya pada Januari lalu dinyatakan bebas alkohol dan narkoba. Pengajuan toksikologis tersebut tidak mendeteksi keberadaan alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Informasi tersebut didapatkan setelah kantor pemeriksa medis wilayah Los Angeles merilis autopsi dari 9 korban yang meninggal dalam kecelakaan 26 Januari lalu di Calabasas, California. Sejauh ini, penyebab kematian para korban disebabkan oleh luka berat akibat trauma benda tumpul. Kecelakaan di lereng bukit tersebut terjadi karena kabut tebal dan awan pekat, di mana saat itu helikopter melaju sangat cepat sehingga mengakibatkan bagian tubuh korban hancur. Begitu pula dengan tubuh mendiang Kobe Bryant yang mengalami cedera di hampir seluruh tubuhnya. Vanessa Bryant, janda Kobe yang sebelumnya mengajukan gugatan terhadap Iceland Express Helicopter, perusahaan yang helikopternya dioperasikan Zobayan, merasa sangat terpukul ketika pertama kali mengetahui putrinya yang berusia 13 tahun, Gianna, dinyatakan meninggal dunia bersama sang suami. Selain itu, hasil otopsi juga menyatakan bahwa pada tubuh Kobe Bryant terdapat kandungan Ritalin, di mana obat ini biasanya digunakan untuk mengobati seseorang yang memiliki tingkat hiperaktif berlebih dan gangguan sistem saraf yang mempengaruhi kendali terhadap aktivitas tidur seseorang. Setelah yang satu ini, kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga tentunya.